Dan sekarang di tahun 2025 terjadi dump teman-teman di Januari ini, ongoing dumpnya. Sejauh mana kita masih belum bisa pastikan sejauh mana karena tidak ada yang lihat crystal ball di sini. Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, seberapa dalam kalau misalnya kita akan ketemu dengan bottom dari penurunan yang terjadi sekarang ini? Mari kita bahas melalui update kita kali ini. Teman-teman, jika kalian suka dengan konten Black Cuan, pastikan untuk berikan saya like di video kali ini ataupun mensubscribe ke channel ini. Yang pertama di sini kita lihat keadaan market itu ketika merekod video kali ini sudah berada di 93.900 dolar untuk harga si Bitcoin, teman-teman. Sementara si Ethereum sudah di 3,2K, 3.200-an dolar. Harga ini sedang merah merona ya, teman-teman ya, lagi pada turun-turun di sini. Sedangkan untuk Fear and Greed Index dari CMC di periode terakhir itu dia 54, sekarang ini sudah turun ke 43, artinya ini lebih dalam dia turun teman-teman. Dan saya sudah katakan ya bahwa di area-area di bawah ini yang benar-benar fear-nya ekstrim itu adalah area untuk melakukan akumulasi. Ya kita lanjut dulu lah, nanti kita bahas ke sini lagi. Ini berkaitan dengan tweets-nya CZ ya teman-teman. Oke, ini awan mendung, awan gelap, warna merah ya, yang kita lihat di pasar ini memang terjadi. Dan dalam 2 hari, ternyata memang Bitcoin itu dikasih kita tumbang ini, minusnya itu 10,6% hanya dalam 2 hari. Padahal sebelumnya ya, di tahun 2025, semenjak tanggal 1 sampai tanggal 7, candlenya hijau terus untuk yang 1 hari teman-teman. Dan sekarang kita dikasih minus 10%. Mayoritas orang-orang berteriak sekarang ini, screaming mereka ini bear market. Ini udah bear market teman-teman. Itu yang dikatakan oleh orang-orang ya. Dan dalam hal ini ditambah lagi ini kengeriannya itu karena ada DOJ kan. DOJ membolehkan pemerintah Amerika Serikat untuk menjual Bitcoin yang disita dari Silk Road. Teman-teman ya, di sini mungkin kita perlu untuk sedikit mengkritisi ataupun merespon terhadap berita seperti ini. Apakah mungkin gitu kan? Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin Bitcoin ini akan dijual menjelang pelantikannya Donald Trump sementara tim-timnya Donald Trump ini kan mengajukan untuk menjadikan Bitcoin sebagai reserve aset mereka atau strategik nasionalnya mereka. Atau bisa jadi juga ya pemerintahan sebelumnya dari Joe Biden ini semacam pukulan terakhir untuk menghantam ke Donald Trump sebelum pelantikannya dia nanti. Karena ini ganjil teman-teman. Serius ini ganjil. Berdasarkan data ini per tanggal 30 Desember. Tetapi setelah sekian hari baru ini dikeluarkan berita ini. Jadi itu yang ganjil. Maka dari Marty Party ini dia memberi kita semacam analisanya dia. Boleh jadi mereka sudah jual di sini. Ini di kisaran 16-17 Desember. Kemudian DOJ memberikan approvalnya pada tanggal 30. Dan setelah itu dia terjadi kenaikan. Kemudian bisa jadi juga dia sudah jual 2 hari atau 3 hari yang lalu ketika kita lihat ini penurunan yang 10% ini teman-teman. Dan kalau kita balik lagi ke pertanyaan pertama kita, apakah ini pukulan terakhir yang dilakukan oleh orang-orang Demokrat kepada Republicans? Maka dari itu mari kita lihat ya nanti teman-teman ya seperti apa dia akan bergerak aset ini ketika menjelang ke pelantikannya Donald Trump 2 hari atau 3 hari menjelang ke sana. Sementara itu kalau dari TA juga cukup boring ya di sini, membosankan sekali. Karena ini ada juga yang bilang ini udah bearish divergence kita ini. Secara price action ataupun secara patterns fraktal ini memimik apa yang pernah terjadi di tahun 2021 di mana terjadi penolakan di RSI sementara harga terus terjadi kenaikan dan selanjutnya kita melihat koreksi yang besar sekali. Masuk kita ke bear market teman-teman. Akan tetapi ini harus kita catat ya, kita garis bawahi dia, bahwa kita tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, terutama dari time frame satu saja ya. Kita bisa melihat dari beberapa time frame supaya kita punya data yang cukup untuk memprediksi ke depannya market ini. Lalu berita negatif masih belum mau keluar juga ya, masih belum mau habis maksudnya di sini. Trump ini mengancam ya untuk mengambil alih Greenland, Kanada, dan
Panama. Maksudnya di sini tuh Panama Canal ya. Canal Panama itu mau diambil oleh si Donald Trump. Ini dari CNN ya, teman-teman. Pertanyaan saya di sini lagi-lagi ya, kita muncul dengan pertanyaan, apakah mungkin, apakah serius Presiden Donald Trump ini mengambil alih Kanada? Kita sudah hidup di era yang jauh dari Perang Dunia Kedua ya. Dan ini adalah era yang modern di mana ada PBB segala macam, Uni Eropa yang sudah benar-benar fix bersatu. Menurut sahabat Black Cuan, mengenai media-media yang membesar-besarkan hal tersebut ya, menurut kalian deh di sini, apakah ini mungkin negara sebesar Amerika Serikat semena-mena dia akan mencaplok negara tetangganya gitu kan? Kemudian menciptakan FUD lah berita-berita ini, media-media ini. Dan 2025 benar-benar kita itu dibuat seperti kayak, wah tidak ada lagi masa depan nih 2025. Maka dari itu saya ajukan pertanyaan ini ke teman-teman. Serius nggak sih berita ini? Itu saja ya, sampai situ kita bahas dia. Dan sekarang kita lanjut ke Argentina dulu. Ini menarik ya. Sorry teman-teman ya, ini agak keluar topik sedikit saja, tapi kita akan kembali ke Bitcoin kok nantinya. Pada akhirnya ini akan berkaitan, sabar dulu. Ini dari ekonomis ya, telah memprediksi bahwa Milei, presiden baru itu ya, akan mengalami kemunduran di dalam negara Argentina akibat kebijakan yang dia lakukan. Dan sekarang ini para ekonomis tersebut, para pakar itu yang mengejek dia, sekarang ini terpaksa harus telan malu mereka karena apa yang dilakukan oleh Milei di sini adalah mengurangi spending budget ya, atau dia melakukan yang namanya itu 30% spending cuts. Jadi dia potong ini pengeluaran, kemudian dia merampingkan birokrasi. Dia tidak butuh banyak menteri, dia tidak butuh banyak birokrat ya teman-teman, untuk menghemat negara tersebut. Dan yang oleh analis itu dikatakan ini akan menjadi kemunduran. Ternyata teman-teman, Javier Milei justru melakukan kebijakan yang sangat menguntungkan publik Argentina dan membawa negara itu mengalami surplus pertamanya semenjak tahun 2008. Apa ndak tutup muka tuh para ekonomis yang mengejek dia sebelumnya itu. Dan pemerintahan Donald Trump itu kan sudah ada DOGE ya, Department of Government Efficiency itu yang nantinya akan berupaya untuk mengefisiensikan budget ataupun mengurangi spending-spending yang tidak perlu, atau merampingkan lah kita bilang ya, merampingkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan. Kalau di negara Konoha ini mungkin lain lagi ceritanya ya, sahabat Black Cuan, saya tidak tahu ya seperti apa kalau di Konoha. Dan masih dari negara Amerika Latin teman-teman, Nayib Bukele, di tengah penurunan harga Bitcoin, guys, dia membeli lagi Bitcoin di sini, yang dimana dia menambah holdingnya itu menjadi 6 ribuan sekarang ini teman-teman. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh CZ di sini ya, CZ, ketika fear itu dianggap sebagai opportunity. Tetapi itu hanya jika kamu sudah siap. Dan banyak orang ketakutan ketika momen fear tersebut dan akhirnya mereka miss the opportunity-nya guys. Mereka kehilangan kesempatan itu. Baru mereka berani beli apabila terjadi kenaikan. Dan meskipun ini dari CZ yang abal-abal ya teman-teman ya, setidaknya pesannya yang menarik teman-teman. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi ya, bahwa area-area fear seperti ini, area-area ketakutan seperti ini adalah area-area orang melakukan pembelian, terutama mereka yang mau swing seandainya di sini ya, untuk membeli di sini dan menjual ketika extreme greed teman-teman. Dan ini dilakukan dengan cara DCA. Dan saya juga mesti realistis dalam hal ini teman-teman. Uangnya dari mana bang? Kita ini sudah minus. Oke, yang saya maksudkan di sini adalah kepada sahabat Black Cuan yang sudah profit semenjak 2 tahun kemarin hold coin itu kan, pasti sudah ada tipe-tipe dan persiapan untuk tembak lagi nih apabila kita dikasih diskon seperti itu saya ngomong di sini ya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru dan sempat sangkut sekarang ini, sabar dulu, kita akan jelaskan mengenai hal tersebut nanti di ending video ini teman-teman. Dan sebelum saya lanjutkan juga, harap diingat bahwa this is not financial advice guys. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini yang menarik ya, selain dari El Salvador tersebut, ini yang menarik, kita menunggu nih seperti apa di XY akan terjadi penurunan, teman-teman ya.
Karena dari patterns-nya ataupun charts-nya untuk di XY ini, dia sudah membentuk textbox bearish megapound pattern ya. Jadi ini polanya udah sangat-sangat sesuai ini, sehingga yang berikutnya kita tunggu adalah turun dia ini si DXY-nya karena tinggi sekali. Terakhir kali saya cek tadi itu berada di 109 untuk indeks kekuatan dolar tersebut, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan juga, ini bagian yang positif dari video kali ini, teman-teman. Kita tinggalkan dulu yang negatif-negatifnya tadi. Mari kita lihat sisi positifnya. Ini ada rangkuman yang menarik dari S-Crypto. Di tahun 2023 terjadi dump di Januari. Kemudian pump di Februari sampai ke Maret. Dan ngedam lagi di kuartal kedua sampai ke kuartal ketiga. Dan ngepam lah dia di kuartal keempat, teman-teman. Lalu di tahun 2024 kena dam lagi di Januari. Kemudian Februari sampai Maret itu terjadi kenaikan. Dan damnya terjadi di kuartal kedua dan ketiga. Ngepamnya di kuartal keempat. Dan sekarang di tahun 2025 terjadi dump, teman-teman, di Januari ini. Ongoing dumpnya. Sejauh mana kita masih belum bisa pastikan sejauh mana karena tidak ada yang lihat crystal ball di sini. Yang apabila kita melihat ke riwayat 4 tahun ataupun tahun-tahun pasca halving atau setahun lah pasca halving ya. Kita halvingnya 2024, 2025 itu adalah tahun pasca halving. Di situ merupakan tahun Bitcoin mencapai ATH baru sepanjang masanya dia. Dan dump di Januari ini akan dibalas nanti di bulan Februari bahkan sampai ke Maret, teman-teman. Apabila kita melihat siklus dari tahun 2023-2024 ini, sahabat Black Cuan. Kemudian dari Peter Brand dikatakan bahwa kita sudah melihat banyak sekali bear trap yang terjadi sekarang ini. Dan ini juga masih dianggap sebagai bear trap, teman-teman. Jadi ini kayak mengeluarkan gitu kan pemain-pemain yang oke, kamu lemah, kamu paper hand, kayak begitulah bahasanya. Meskipun kita juga tidak bisa memastikan ini skenarionya akan benar-benar terjadi atau tidak. Tetapi ini sisi positif yang kita lihat di market ini berdasarkan riwayat ataupun berdasarkan data yang mendukung bahwa tahun pasca halving itu terjadi kenaikan di Bitcoin. Dan oleh karena itu dengan patterns ini teman-teman yang diberikan juga bumbu pemilihan presiden yang sudah terjadi 2021 juga seperti itu ketika Joe Biden di tahun 2020-nya dia memenangkan pemilihannya. Selanjutnya di tahun 2021 kita lihat puncak yang tinggi banget di Bitcoin, barulah setelah itu terjadi bear market ya 2022 sampai ke 2023 seperti itu teman-teman. Dan apakah kali ini kita tidak akan lagi melihat puncak baru di Bitcoin tahun 2025 ini? Ini serius nanya ini teman-teman. Selanjutnya mari kita lihat nih dari Michael Saylor. Michael Saylor-nya ini juga abal-abal nih. Michael Saylor satir ya teman-teman ya. Di sini menarik untuk kita perhatikan teman-teman. Bahwa terjadi konsolidasi itu semenjak 2023 dan sekarang ini konsolidasi ke-6 kita ini. Dan apabila kita meyakini ini sudah terakhir ya puncaknya, kemudian kita akan ketemu dengan bear market turun sampai ke 70, 60, 50-an ribu harga si Bitcoin ini. Ya udahlah, mau bilang apa juga kita kan. Akan tetapi teman-teman, jika kalian masih percaya bull market ini akan masih lanjut ya, atau masih punya bahan bakar untuk ke depan ini, boleh jadi konsolidasi ini yang justru akan membawa harga Bitcoin ini naik semakin tinggi ke depan ini teman-teman. Dan sampai data dari ini nih, dari Kyongju yang memperlihatkan kita area abu-abu ini teman-teman ya. Mulai dia terjadi area abu-abu ini, maka Bitcoin ini sudah kita tidak lagi anggap berada di bull cycle, yang artinya dia berubah jadi abu-abu ini di realist cap-nya itu no change atau downtrend. Karena untuk sejauh ini kita ini masih di uptrend, artinya uang itu masuk terus ini teman-teman. Jadi capital flows-nya itu masih in di sini teman-teman. Dan terakhir di sini untuk Ethereum dan altcoins teman-teman. Apabila kita ketemu akhirnya bottom dari market ini, boleh jadi di area 85 seperti yang dikatakan oleh CZ ya, meskipun itu tweet dari tahun 2021 ya teman-teman. Karena secara teknikal juga analis menyatakan bisa jadi turun ke 85 atau bahkan ke 70-an sebelum akhirnya terjadi kenaikan. Itu adalah skenarionya. Akan tetapi dari kapten saham,
dia menyatakan dengan tegas ya di sini, bold, saya anggap dia bold di sini, dia katakan jangan kaget kalau altcoins yang kita hold ini tiba-tiba naik ratusan persen hanya dalam sebulan. Karena dari dulu polanya seperti itu, teman-teman. Dan kenaikan altcoin itu jarang yang normal. Jarang yang normal. Dari candle tinggi itu bisa dibanting cepat juga. Dari bawah juga bisa naik kencang sekali. Salah satu contohnya, ini ada ZIL ya, dikasih contoh di sini. Konsolidasinya lama di sini dan akhirnya dia terjadi pump seperti ini dan pas dia turun juga kencang juga teman-teman, digas juga langsung ke bawah seperti ini. Oleh karena itu jika tahun ini kita masih akan diberi bulls, maka sangat pantas untuk kita menunggu pump yang terjadi di altcoins, teman-teman. Dan jika teman-teman menganggap ini sudah selesai, sudah take profit segala macam, saya ucapkan selamat ya buat sahabat Black Cuan yang sudah out dari market ini. Dan buat yang masih menunggu atau ingin melihat bull runs ini lanjut, teman-teman, let's be strong guys. Dan yang terakhir kali saya ingatkan bahwa jangan pernah pakai uang yang diperlukan sehari-hari atau uang kebutuhan sehari-hari, jangan dipakai di sini. Karena kita ya, maksud saya kita di sini tuh saya dan teman-teman yang dari 2 tahun yang lalu, ini sudah keluarkan modalnya di sini teman-teman, dan ini tinggal menunggu seperti apa dia running aja nih ke depan ini. Modalnya sudah kita amankan dan kita mungkin akan membeli lagi ya di bawah apabila ini dikasih diskon-diskon ke depan ini teman-teman. Dan sampai jumpa di update kita yang berikutnya. Let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.